Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Hawari dengan NIM 05393734 dari program studi Sistem Informasi UPBJJ UT Bandung. Pada video kali ini saya akan melaksanakan praktik tugas 3 jaringan komputer yang dimana materi ini dibimbing oleh tutor Pak Bagus Kristomoyo Kristanto. Langsung saja pada pengerjaannya. Pada soal pertama yaitu buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Langsung saya sudah membuka aplikasi Cisco paket tracernya. Tadi adalah masukkan 4 buah komputer dengan 1 buah switch. Lalu hubungkan keempat PC ini sehingga dapat terhubung. Yang pertama yaitu saya akan men-setting IP pada komputer pertama. Saya tandai dulu sebelumnya agar tidak lupa. Saya akan men-setting PC-nya. Masukkan IP yang tadi 192.168.1.1. Lalu PC yang kedua 192.168.1.2. Lalu PC ketiga 192.168.1.3. Lalu PC yang terakhir 192.168.1.4. Lalu saya akan coba ping sesuai dengan soal pertama. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Saya akan melakukan ping pada PC pertama terlebih dahulu. Ping PC1 ke PC2 sudah terhubung, dan dari PC1 ke semua PC dulu. Ping ke PC3 terhubung, lalu ke PC4 terhubung. PC1 telah terhubung kepada PC yang lainnya. Kalau ini sudah terhubung, berarti saya akan coba PC2 ke PC3 dan 4. Ping 192.168.1.3 sudah terhubung. Lalu saya akan menghubungkan dengan PC keempat. Sudah terhubung. Lalu yang terakhir yaitu PC3. Saya akan melakukan ping kepada PC4. Ya, semua PC sudah terhubung. Kemudian soal yang kedua, buatlah 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer
Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Masukkan server HTTP sini. Lalu saya akan memasukkan server HTTP-nya dengan IP 192.168.1.5. Ini saya akan menghubungkan kabel. Saya akan setting IP-nya terlebih dahulu. 192.168.1.5. Saya coba HTTP servernya pada web browser pada PC pertama. 192.168.1.5. PC 1 telah terhubung. Kemudian PC kedua 192.168.1.5 sudah terhubung juga. 192.168.1.5 hubung, lalu PC terakhir 192.168.1.5. Empat PC ini sudah terhubung pada HTTP servernya. Kemudian soal yang ketiga, buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Saya akan memasukkan IP untuk DNS servernya 192.168.1.6. Saya akan masukkan IP-nya 192.168.1.6. Kemudian saya akan on-kan DNS-nya. Nah, saya belum men-set. Saya akan masukkan misalkan tugas3.com. Saya on-kan terlebih dahulu dengan nama tugas3.com dengan IP 192.168.1.5. Kemudian saya akan memasukkan DNS servernya pada masing-masing komputer. Ya, servernya adalah 192.168.1.6. Bukan pada semua PC. Kemudian pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Saya akan coba pada PC pertama. Saya akan memasukkan tugas3.com. PC pertama berhasil. Lalu PC kedua. PC kedua berhasil. Kemudian PC ketiga. PC
PC3 berhasil. Kemudian yang terakhir adalah PC4. Dan PC terakhir berhasil. Soal 1 sampai 3 itu sudah berhasil. Kemudian yang terakhir yaitu buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Ada 2 server HTTP, 1 DNS server, 2 PC, 2 switch, dan 1 router. Saya hapus terlebih dahulu. Tadi ada 2 PC, yang pertama saya dikarenakan di sini ada router, saya akan menentukan dulu IP pada router yang nantinya akan menjadi gateway pada masing-masing komputer dan server. Gateway pertama 192.168.1.1, kemudian gateway kedua 192.168.2.1. Kemudian untuk server server pertama yaitu ilcom.com. Kemudian ini DNS servernya. Kemudian ini adalah pendicom.com. Agar mudah diingat, saya akan masukkan IP-nya di sini. Untuk PC 0 saya masukkan 192.168.1.1.2. Kemudian untuk DNS servernya (192.168.1.4). Untuk PC 1 saya masukkan 192.168.2.2. Kemudian pendicom.com saya masukkan 192.168.2.3. gambarannya seperti ini. Saya akan masukkan dahulu IP pada PC 0. Masukkan 192.168.1.2 dengan gateway-nya. Saya masukkan gateway pertama yaitu 192.168.1.1, kemudian DNS servernya 192.168.1.4. saya akan lakukan pada server ilcom.com. Untuk IP address-nya 192.168.1.3 dengan gateway-nya 192.168.1.1 dengan DNS server 192.168.1.4.
Kemudian DNS servernya saya masukkan IP 192.168.1.4 dengan default gateway-nya 192.168.1.1, kemudian DNS servernya 192.168.1.4. Untuk menyeting DNS-nya, saya masuk ke service DNS, on-kan DNS service-nya, kemudian masukkan nama ilkom.com dengan IP 192.168.1.3. Untuk jaringan pertama sudah selesai disetting, kemudian pada jaringan kedua saya akan setting pada PC 1 terlebih dahulu. Masukkan IP 192.168.2.2. Kemudian default gateway-nya 192.168.2.1. Pada DNS servernya 192.168.1.4. Pada Pendicom masukkan IP 192.168.1.3. Kemudian default gateway-nya 192.168.2.1. Untuk DNS servernya 192.168.1.4. Hubung ini HTTP server. HTTP server kedua saya akan setting pada DNS server. Saya masukkan pendicom.com dengan IP 192.168.2.3. Kedua jaringan ini sudah disetting, kemudian saya akan menghubungkan kedua jaringan ini melalui router. Pertama adalah setting IP router. IP router yaitu IP dimana sama dengan IP gateway yang telah disetting pada kedua jaringan ini. Saya akan masukkan pada gateway pertama atau IP router yang pertama 192.168.1.1 dengan status on, kemudian routingnya yaitu 192.168.1.0. Kemudian pada IP router kedua 192.168.2.1 yang dimana adalah gateway kedua. Ini jaringan yang ini. Statusnya on, kemudian routingnya 192.168.2.0. Kemudian saya akan hubungkan kabelnya. Ini adalah jaringan kedua, gateway kedua, berarti yang pas Ethernet 0/1. Kemudian port 0/0 pada jaringan pertama. Semuanya sudah hijau, lalu saya akan ping dari komputer PC 0 ke PC 1 dan memastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Kalau melakukan ping,
PC 1 yaitu 192.168.1.2. Telah terhubung, kemudian perintah kedua yaitu ping komputer PC 1 PC 0, PC 1 ke PC 0. Ping 192.168.2.2 terhubung. Kemudian perintah ketiga yaitu buka web browser akses ilkom.com dari PC 1. ilkom.com dari PC 1. Terhubung. Kemudian buka web browser akses pendikom.com dari PC 0. PC 0. Masukkan pendikom.com. Sudah terhubung. Perintah dari soal 1 sampai 4 sudah saya laksanakan atau sudah saya lakukan. Dengan ini demikian penjelasan singkat mengenai praktik tugas ketiga jaringan komputer telah saya lakukan. Semoga tugas ini dapat membantu dalam memahami saya dalam membangun suatu jaringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.